Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Angkatan 61 Unit 35 dari bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini saya yang beratasnamakan Israf Majid, asal Fakultas Teknologi Industri, asal jurusan Teknik Industri, asal daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Hai, Assalamualaikum. Kenalin, nama saya Rizky Ovianita Indira Putri, jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Saya berasal dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Alezari dari Unit 35. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan saya berasal dari Wonosobo. Urban farming adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di kota-kota besar. Urban farming juga bisa melibatkan peternakan, budidaya perairan, wana tani, dan hortikultura. Dalam arti luas, urban farming mendeskripsikan seluruh sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Pada praktiknya, urban farming saat ini di kota-kota besar mengarah pada pembangunan pertanian yang mempunyai nilai estetik dan mempunyai nilai manfaat lebih luas untuk psikologi dan lingkungan. Urban farming umumnya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan atau aktivitas memproduksi bahan pangan untuk dikonsumsi oleh keluarga. Bahkan, beberapa tempat dilakukan untuk tujuan rekreasi dan relaksasi. Kesadaran mengenai degradasi lingkungan di dalam perkotaan akibat relokasi sumber daya untuk melayani populasi perkotaan telah menjadikan inspirasi untuk berbagai skema pertanian urban di negara maju dan negara berkembang, serta mendatangkan berbagai bentuk pertanian perkotaan. Tentunya akan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kegiatan urban farming ini. Adapun manfaat yang didapatkan dari kegiatan urban farming ini adalah manfaat kesehatan, manfaat ekonomis, serta manfaat bagi lingkungan. Tidak hanya bercocok tanam, kegiatan ternak serta budidaya juga masuk ke dalam bagian urban farming. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk menanam sawi. Yang pertama yaitu rock wool. Yang kedua yaitu bibit yang akan disemaikan. Yang ketiga net pot. Yang keempat, nampan. Kemudian ada sprayer, gunting, dan yang terakhir ada pisau dan pinset. Tahap yang pertama yaitu siapkan rock wool. Kemudian dipotong berbentuk kotak kecil sama rata. Lalu, buat lubang di bagian tengahnya kurang lebih 2 cm menggunakan pinset. Setelah itu, masukkan satu buah bibit yang akan disemai ke dalam lubang tersebut. Lakukanlah hal yang sama ke setiap rock wool yang sudah dipotong. Lalu, semprot secukupnya saja setiap pagi dan sore, kemudian ditunggu sampai berkecambah. Bibit ini akan mulai berkecambah dari hari keempat sejak penyemaian. Setelah mulai berkecambah, kemudian masukkan rock wool ke dalam net pot. Ada 2 jenis vitamin yang dapat digunakan. Vitamin ini berfungsi supaya tanamannya hijau dan subur. Untuk 1 liter air menggunakan 1000 cc vitamin yang diukur dengan gelas ukur, kemudian diaduk. Setelah itu, untuk mengukur kepekatannya menggunakan TDS. Ukuran normal kepekatannya itu sekitar 800 sampai 1200 mol dan suhunya antara 28 sampai 32 derajat Celcius.
Ember-ember yang sudah dilubangi ini ditumpuk secara vertikal dan ember bagian bawah tidak dilubangi karena berisikan air sampai batas ember 1 liter tersebut yang kemudian ditambah dengan campuran vitamin. Air yang terdapat dalam ember bagian bawah dipompa sampai naik ke atas pipa yang kemudian akan menyembur ke dalam ember yang berlubang sampai mengenai rokulnya. Air tersebut jangan sampai kena daun karena akan membuat daun menjadi kuning layu dan busuk. Ini adalah bibit sawi yang sudah berkecambah pada hari keempat. Kemudian ini adalah bibit sawi pada hari ke-7 dan hari ke-10. Ini adalah bibit sawi yang sudah mulai memasuki hari ke-15. Dan yang terakhir adalah sawi yang sudah memasuki hari ke-30. Sawi pada hari ke-30 ini sudah siap untuk dipanen. Tips and trik untuk menanam sawi agar lebih mudah. Yang pertama, memilih bibit yang tepat dan baik. Pemilihan bibit yang buruk akan menyebabkan susah berkecambah sehingga penting sekali memilih bibit yang baik dan benar. Yang kedua, menyiram secukupnya secara rutin. Sebaiknya menyiram pada rockwool di saat pagi hari dan siang hari. Selain itu, menyiram rockwool juga tidak boleh terlalu banyak, karena akan membuat kelembapan berlebih sehingga kecambah atau bibit jadi membusuk. Namun, tidak disarankan pula terlalu sedikit menyiram. Apabila terlalu sedikit, rockwool akan kering dan bibit tidak terkena air. Yang ketiga, air dan vitamin jangan sampai kena daun. Campuran air dan vitamin cukup terkena bagian akar dan rockwoolnya saja. Apabila terkena daun, maka akan menyebabkan daun menguning dan mudah layu. Yang keempat, simpan tanaman sawi di tempat yang baik. Letakkan tanaman di tempat yang sesuai kelembapannya. Jangan terkena hujan secara langsung maupun terik matahari yang terlalu panas. Air hujan akan mempengaruhi pertumbuhannya, sedangkan terik matahari yang terlalu panas akan membuat tanaman menjadi cepat kering dan mudah layu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kiki, ayo masuk Iya Bu, di sini aja. Oh iya. Ini mau ngasih hasil KKN saya. Kemarin saya nanam sawi hidroponik. Iya. Terima kasih. Seger sekali sayurnya ini. Banyak vitaminnya juga ini. Ini penanamannya pakai cara hidroponik Bu. Kalau Oh misalnya iya. mau lihat tutorialnya caranya nanti saya share di grup PKK. Iya, ya, nanti juga saya lihat-lihat di grup. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Mas, ada bantuan
Sawi dari program KKN unit 61. Oh iya. Unit berapa tadi? Unit 61 ya. 35 angkatan 61. Makasih ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah mendapat sawi dari Mas Israf, KKN unit 35 angkatan 61. Insya Allah nantinya sawi ini jika dikonsumsi akan memberikan dampak kesehatan bagi diri saya maupun orang yang memakannya. Terima kasih Mas Israf. Terima kasih buat KKN angkatan 61 unit 35 buat sawinya, semoga bermanfaat dan kebetulan ini sangat membantu perekonomian saya di masa-masa pandemi saat ini. Terima kasih buat KKN 61. Terima kasih KKN 61 Universitas Islam Indonesia unit 35. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak KKN. Terima kasih unit 35.